Bab 994. Tidak dapat dikendali. Bagi Raja Guan, Jerry yang mau membantu Raja Guan melawan aliansi keluarga kerajaan juga dilakukan demi membantunya mewarisi desa Emperor. Namun sekarang Jerry yang bisa-bisanya memberitahunya bahwa dirinya tidak akan mewarisi desa Emperor. Hal ini cukup membuat Raja Guan terkejut. Bagi yang mendapatkan desa Emperor, sama saja mendapatkan sedunia. Godaan yang begitu besar, Jerry yang bisa-bisanya tahan. Raja Guan sama sekali tidak ragu, asal Jerry yang mau, desa Emperor bisa saja diperoleh dengan mudah. Jerry yang menggeleng kepala dan berujar dengan raut wajah yakin. Untuk dunia sekarang ini, segalanya terasa sangat damai. Bagi siapapun yang ingin menghancurkan kedamaian Kyushu, aku akan membunuhnya sendiri. Tidak hanya membahas keberadaan desa Emperor itu ada atau tidak, kalaupun ada, setelah menguasai desa Emperor, apakah benar-benar bisa menguasai satu dunia? Dunia ini adalah dunia semua orang, bukanlah dunia seseorang dan sebuah kekuasaan. Yang aku inginkan bukanlah dunia, melainkan kedamaian Kyushu. Jika apa yang dikatakan orang-orang itu benar dan desa Emperor itu sungguh ada, lantas siapa lagi yang bisa memastikan, setelah desa Emperor muncul, mereka benar-benar bisa menguasai desa Emperor itu? Mendengar kata-kata Jerry yang, Raja Guan terkejut. Setelah dipikir-pikir, sepertinya memang seperti itu. Sebelumnya ia tidak pernah memikirkan, setelah desa Emperor muncul, apakah orang yang mewarisi desa Emperor benar-benar bisa menguasai desa Emperor itu? Kata orang ratusan tahun lalu itu adalah pendekar yang berasal dari desa Emperor. Ia memakai kekuatannya sendiri untuk menekan 5 keluarga kekaisaran besar yang tengah makmur pada masa itu. Untuk orang sepertinya, betapa seram kemampuannya. Jerry yang lanjut berkata lagi, untuk keberadaan yang begitu kuat, ada berapa banyak lagi di desa Emperor? Mengapa ada juga rumor tentang desa Emperor? Mengapa desa Emperor sendiri tidak muncul, dan perlu seorang raja yang bisa menguasai kota yang dulu baru bisa muncul? Siapa orang dalam desa Emperor, seperti apa orangnya, segala ini tidak dapat diketahui. Sedangkan di dunia ini hanya ada ketidaktahuan yang paling mengerikan. Raja Guan hanya merasa terkejut. Apa yang dikatakan Jerry yang ini membuatnya pertama kali menyadari betapa mengerikannya desa Emperor. Seperti yang dikatakan Jerry yang, mengapa desa Emperor tidak muncul sendiri? Setelah desa Emperor muncul, perubahan apa lagi yang dibawakannya untuk dunia? Sebagai Raja Guan, yang ia tahu juga lebih banyak. Ia tahu, di Kyushu hingga sedunia, ada keberadaan beberapa kekuasaan besar yang sesungguhnya. Hanya saja kekuasaan besar ini tidak sering muncul, seperti diikat oleh berbagai macam aturan, membuat mereka tidak dapat muncul. Bagaimana kalau kemunculan desa Emperor adalah tiket masuk para kekuasaan besar itu ke dunia manusia? Saat itu, mungkin tatanan satu dunia akan mengalami perubahan besar. Untuk kota Raja Guan juga bisa saja pelan-pelan menghilang dalam pertarungan kekuasaan hebat yang mengerikan ini. Aku sudah paham, Tuan. Kekhawatiran Anda memang tidak ada salahnya. Desa Emperor ini penuh ketidaktahuan. Siapapun tidak berani menjamin, setelah desa Emperor muncul, ia pun bisa membawakan kedamaian untuk Kyushu. Tak lama kemudian, Raja Guan berujar dengan wajah serius. Jerry yang mengangguk pelan, sebagai keluarga kerajaan Kyushu, maka aku harus berusaha demi kedamaian Kyushu. Sekarang kamu seharusnya tahu mengapa aku tidak membunuh ke-20 pendekar aliansi keluarga kerajaan itu, kan? Raja Guan mengangguk dan berujar, bagi Tuan, pendekar aliansi keluarga kerajaan yang jahat itu hanyalah tokoh-tokoh kecil. Namun bagi Kyushu, orang-orang itu juga merupakan keberadaan yang berada di puncak Kyushu. Kehilangan salah satunya merupakan kerugian bagi Kyushu. Bagi mereka yang awalnya memang merupakan orang buangan dari aliansi keluarga kerajaan, mereka juga hanya bertindak sesuai perintah, jadi salahnya tidak ada di mereka. Tuan, Anda biarkan aku mencari aliansi keluarga kerajaan dan meminta sejumlah nominal besar, bahkan juga membiarkan aku membawa pendekar aliansi keluarga kerajaan ke sana,
hanya karena ingin membiarkan beberapa orang ini melihat betapa kejamnya aliansi keluarga kerajaan. Hanya dengan mereka yang putus asa sepenuhnya terhadap keluarga kerajaan, mereka baru mau menyerah kepada Anda. Jerry yang mengangguk pelan, kamu hanya benar sebagian, tapi yang paling penting adalah aku tidak ingin asal membunuh orang yang tak bersalah. Kata-kata seperti itu yang diucapkan oleh seorang pendekar alam dewa, membuat Raja Guan merasa tidak percaya. Aku hanya ingin melayangkan senjataku kepada musuh, melainkan orangku sendiri. Tapi apa dayanya, malah orang sendiri yang cari mati. Jerry yang menghela nafas panjang dengan wajah yang tampak yang sangat tidak berdaya. Raja Guan tentu saja paham, orang sendiri yang diucapkan Jerry yang sendiri tentunya adalah orang Kyushu. Pada saat yang sama, di dalam ruang rapat daring aliansi keluarga kerajaan, wajah suram keempat raja terpampang jelas di dalam video. Apalagi Raja Bai, wajahnya tampak semakin suram dan menakutkan, amarahnya pun masih membara. Raja Guan si bajingan ini berani-beraninya mengancam kita, benar-benar cari mati. Raja Ma menggertak gigi berkata. Raja Chao langsung menggebrak meja dan berdiri dari tempat memandang ke arah video berujar kesal, seorang Raja Guan, berani-beraninya mengancam balik aliansi keluarga kerajaan. Benar-benar tidak tahu diri. Sekarang kita pimpin pendekar elit keluarga kita pergi ke keluarga kerajaan Guan. Aku malah ingin lihat pendekar misterius di belakang Raja Guan itu benar-benar keluar dari wilayah perang atau tidak. Ervaja Sue melirik Raja Bai yang suram sekilas, kemudian memandang lagi ke arah Raja Chao dan berkata, sekarang pergi ke keluarga kerajaan Guan, apakah masih berarti? Ada apa? Apakah kamu takut? Raja Chao memandang Raja Sue menantang dan bertanya balik. Raja Sue berujar datar, aku memang takut, tapi aku bukan takut dengan keluarga kerajaan Guan, melainkan wilayah perang yang kemungkinan ada di belakang keluarga kerajaan Guan. Haha. Raja Chao tertawa sinis, dulu yang bilang Raja Guan pergi ke bandara menjemput orang, adalah keluarga kerajaan Guan yang akting sendiri dengan wilayah perang itu kamu, sekarang yang bilang takut akan orang di belakang wilayah perang keluarga kerajaan Guan juga kamu. Aku malah ingin tanya kamu, keluarga kerajaan Guan sekarang sebenarnya ada keberadaan pendekar alam dewa wilayah perang atau tidak? Mendengar Raja Chao berkata seperti itu, Raja Ma juga memandang Raja Sue tidak bersahabat dan menanya balik, Raja Sue, kamu harus memberi kita sebuah penjelasan, kalau tidak, aku benar-benar mengira kamu sengaja menyuruh kita membentuk aliansi keluarga kerajaan untuk cari mati dengan keluarga kerajaan Guan. Kamu jangan ucap sembarangan. Raja Sue juga tampak sedikit kesal, kemudian berujar dingin, dulu aku juga hanya menyatakan pendapatku saja. Aku juga hanya menebak-nebak, kalau Raja Guan dan pemimpin tertinggi wilayah perang keluarga kerajaan Guan yang pergi bandara menjemput orang adalah akting saja. Tapi semua itu hanyalah tebakanku saja. Bahkan hingga sekarang ini, kita juga tidak dapat memastikan, apa semua ini adalah hasil akting sendiri Raja Guan dengan wilayah perang, bukan? Aku tahu, membuat setiap keluarga kerajaan kalian kehilangan 5 orang pendekar, kalian sangat marah, tapi jangan lupa, keluarga kerajaan Sue aku juga merupakan salah satu dari aliansi, kita sama-sama kehilangan 5 pendekar. Raut wajah Raja Chao dan Raja Ma sama-sama kurang enak dilihat. Meski apa yang dikatakan Raja Sue tidak salah, tapi yang mencurigai Raja Guan dengan wilayah perang berakting itu tetap Raja Sue. Jika itu adalah penjelasanmu, kita tidak dapat menerimanya. Raja Chao berujar dingin. Kalian semua diam. Raja Bai yang tidak berkata sejak tadi mendadak berteriak kesal. Ketiga raja lainnya yang awalnya masih mau berdebat seketika menutup mulut dan satu-satu memandang ke arah Raja Bai. Bersambung. Bab 995. Mundur jika tidak maju. Sejak kita membentuk aliansi keluarga kerajaan, kita sudah menjadi keseluruhan. Terjadi hal ini, kita semua perlu bertanggung jawab. Jika karena analisis Raja Sue salah, dan menyalahkan semuanya kepada orang itu, maka ada siapa lagi yang berani menyatakan pendapat?
Pandangan Raja Bai menyapu beberapa orang dalam video, lalu bertanya dengan suara dingin, apalagi, analisis Raja Sue benar atau tidak, sekarang ini masih belum ada yang bukti yang jelas, dan kalian sekarang ingin menyuruh Raja Sue memberi kalian penjelasan. Setelah mengucapkan itu, Raja Cao dan Raja Ma langsung merasa malu, kemudian mereka bersamaan memandang Raja Sue berkata, Raja Sue, tadi kitalah yang salah, kita meminta maaf padamu. Raja Sue berujar datar, minta maaf tidak perlu, hanya harap kalian semua boleh lebih berakal sehat. Kini aliansi keluarga kerajaan baru saja berdiri, dan sekarang adalah masa-masa pentingnya. Jika baru mulai saja sudah membuat kita semua saling menutupi dan saling mencurigai, maka aliansi ini juga seperti namanya sendiri. Jangan lupa musuh kita yang sesungguhnya adalah kekuasaan terhebat di Kyushu, wilayah perang. Raja Bai mengangguk kepala puas dan membuka mulut berkata, baik, masalah ini berlalu dulu. Sekarang kita bahas dulu sebentar, selanjutnya apa pekerjaan utama aliansi keluarga kerajaan kita seharusnya. Seketika satu ruang rapat daring lagi-lagi kembali hening, tanpa ada orang yang membuka mulut menyatakan pendapat. Waktu semenit tepat berlalu, Raja Bai pun menyatakan pendapat terlebih dahulu, aku katakan pendapatku dulu. Tiga raja lainnya juga memandang ke arah Raja Bai. Aku pikir, misi utama aliansi keluarga kerajaan kini bukanlah menghabiskan tenaga pada keluarga kerajaan Guan, melainkan fokus pada kota Yan. Raja Bai membuka mulut berkata, di belakang keluarga kerajaan Guan ada pendekar alam dewa wilayah perang atau tidak, sementara ini kita tidak dapat memastikannya. Entah ada alam dewa itu atau tidak, bagi kita pun tidak penting lagi. Jika tidak ada, aliansi keluarga kerajaan kita bisa membawa orang memusnahkan keluarga kerajaan Guan. Tapi keluarga kerajaan Guan adalah salah satu bagian dari kita, kupikir semuanya tahu juga tentang itu. Kita ingin sepenuhnya memusnahkan keluarga kerajaan Guan, sama sekali tidak mungkin. Sekalinya ada pendekar elit keluarga kerajaan Guan yang kabur, bagi aliansi keluarga kerajaan kita, ini adalah sebuah bencana besar. Jika di belakang keluarga kerajaan Guan benar-benar ada pendekar alam dewa wilayah perang, maka kita semakin tidak boleh pergi ke keluarga kerajaan Guan, karena sekali ke sana, kita tidak akan bisa kembali lagi. Raut wajah Raja Bai menjadi serius, bahkan matanya masih memancarkan sinar yang cerdas. Raja Cao bertanya, kalau begitu, maksud Raja Bai, aliansi keluarga kerajaan kita yang kehilangan 20 pendekar elit juga tidak masalah. Tidak masalah. Bagaimana mungkin? Mata Raja Bai tampak niat membunuh, aku hanya bilang, kita boleh melepaskan keluarga kerajaan Guan untuk sementara waktu. Tunggu kita menguasai kota Yan, kita baru kerja sama lagi dan memilih seorang raja, untuk mewarisi desa Emperor dulu. Sekalinya kita menguasai desa Emperor, saat itu, tidak hanya keluarga kerajaan Guan, bahkan keluarga kekaisaran saja juga bukanlah musuh kita. Mendengar kata-kata Raja Bai, tiga raja lainnya mendadak merasa jiwa semangat mereka lagi-lagi membara. Kini aliansi 4 keluarga kerajaan besar telah terbentuk menjadi kekuasaan elit. Jika masih bisa menguasai desa Emperor, maka posisi aliansi keluarga kerajaan benar-benar bisa terbang tinggi. Hingga saat itu, mau keluarga kekaisaran, wilayah perang, mereka semua bukanlah musuh keluarga kerajaan. Baik. Kalau begitu, kita sudah memastikan ya. Sementara ini melepaskan keluarga kerajaan Guan dulu, tunggu kita menguasai kota Yan, kita baru membalas dendam lagi. Raja Ma berseru dengan penuh semangat. Raja Cao dan Raja Sue juga tidak ada pendapat lain. Seketika 4 keluarga kerajaan besar memiliki pendapat yang sama. Lagi-lagi hari yang baru, Jerry yang juga kembali ke kota Yan. Segala yang ada di kota Yan tampak seperti awal mula, namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kota Yan nanti. Kak Jerry Yang, apakah semua masalah sudah selesai teratasi? Di dalam rumah mewah Charles Ma, distrik Villa Dreamland kota Yan. Melihat Jerry yang kembali, ia bertanya dengan ekspresi penuh harapan. Jerry yang tersenyum menggeleng kepala, awalnya ingin memusnahkan satu aliansi keluarga kerajaan, tapi siapa sangka mereka sangat waspada dan hanya mengeluarkan tim kecil.
Sayang sekali. Charles Ma kurang terima. Tapi mengingat kemampuan Jerry Yang, ia menenang kembali lagi. Tapi tidak masalah, suatu hari aliansi keluarga kerajaan akan membayar sejumlah bayaran besar karena kebodohan mereka sendiri. Beberapa hari selanjutnya, luka Charles Ma juga pelan-pelan memulih. Dengan bantuan ilmu medis Viola Feng yang hebat, ia pun hampir memulih sepenuhnya. Dung dung dung. Di ruang bawah tanah rumah mewah Charles Ma, di atas panggung ada sebuah bayangan muda yang terus menyerang sebuah bayangan muda lainnya bagai serigala hutan. Hanya saja, orang itu berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali, terus membiarkan pihak yang kuat terus menyerang dirinya. Yang depan tentunya Charles Ma, dan belakang adalah Jerry Yang. Bela diri di dunia ini selalu bisa dipecahkan oleh kecepatan. Kamu masih terlalu lambat. Ayo lebih cepat lagi. Jerry yang berdiri di tempat memandang Charles Ma yang telanjang tubuh bagian atas dan berkerut alis berkata. Sekujur tubuh Charles Ma sudah penuh dengan keringat. Beberapa hari ini, Jerry yang akan menemaninya berlatih tiap hari, untuk membantunya meningkatkan kemampuan bela diri. Aku datang. Charles Ma mendadak meraung pelan, kemudian menggerakkan kakinya sehingga tubuhnya berubah menjadi sebuah bayangan yang seketika berlari ke arah Jerry Yang. Duar. Melihat Charles Ma yang menyerang dirinya, kali ini Jerry Yang juga mengangguk ringan, lalu melayangkan sebuah pukulan. Tubuh Charles Ma langsung mundur 5-6 langkah ke belakang. Selanjutnya, Charles Ma maju lagi ke depan dan dibuat mundur karena serangan Jerry Yang. Mata Charles Ma sekarang ini penuh dengan niat tarung, seperti seekor serigala yang tidak pernah merasa lelah yang terus menyerang Jerry Yang. Tapi setiap kali berakhir sama. Setiap serangan dan tendangan Jerry Yang pun bisa membuat Charles Ma mundur beberapa langkah. Hari ini sampai sini saja. Jerry Yang tiba-tiba turun ke bawah panggung. Kak Jerry, apakah aku terlalu lemah? Bahkan sekali seranganmu saja tidak bisa ditahan sama sekali. Charles Ma langsung mengejar dan berujar dengan murung. Ia tidak tahu betapa hebatnya daya tarung Jerry yang sesungguhnya, dan ia juga tidak pernah melihatnya sendiri. Tapi ada semacam perasaan, entah seberapa kuat pendekarnya, hingga Jerry Yang sini, sepertinya tetap akan terasa sangat lemah. Jerry Yang mengangguk dengan tidak sungkan, memang agak lemah sih, siapa tahu Raja kedua perbatasan utara saja sudah bisa melampauimu. Ini tidak mungkin, kan? Charles Ma berujar dengan sedikit gugup. Jerry yang tertawa berkata, ada apa yang tidak mungkin? Di perbatasan utara sana, mereka tiap harinya akan menerima pelatihan ketat, tapi bagaimana dengan dirimu? Sejak meninggalkan perbatasan utara, kamu juga baru beberapa hari ini baru meningkatkan tingkat pelatihan, kan? Tidak hanya Raja kedua perbatasan utara, bahkan Raja ketiga perbatasan Uata saja sudah melampauimu. Charles Ma tahu jelas ucapan Jerry yang ini bukanlah canda. Dengan tingkat pelatihan perbatasan utara, Raja kedua dan Raja ketiga perbatasan utara memang sudah mau melampauinya. Kecuali kamu bisa mencapai alam Raja tahap akhir, kalau tidak, jarakmu dengan Raja ke-9 perbatasan utara hanya akan pelan-pelan mengecil. Semakin ke belakang, bisa saja pelan-pelan membesar. Jerry yang tiba-tiba berujar serius sembari memandang Charles Ma. Charles Ma tentu tahu jelas maksud Jerry Yang. Waktu masih di perbatasan utara, mau Charles Ma atau ke-9 Raja perbatasan utara, pemilik kemampuan terkuat tentunya adalah Raja pertama perbatasan utara. Kini jaraknya dengan ke-8 Raja lainnya tengah pelan-pelan mengecil. Jika ia terus begini, beberapa tahun lagi, ia benar-benar akan dilewati oleh ke-8 Raja perbatasan utara lainnya. Charles Ma berujar serius, Kak Jerry, kamu tenang saja, aku tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Jerry yang mengangguk, ia sudah memberitahu apa yang harus dikatakannya. Ia juga percaya Charles Ma tidak akan membuatnya kecewa. Mereka berdua baru saja keluar dari kamar, ponsel Jerry yang pun berdering. Baru saja tersambung, ia pun mendengar suara Ken Kokian terdengar, Kak Jerry, keluarga kerajaan Cao datang lagi ke kota Yan. Mereka pergi mencari ayah mertua Anda. Bersambung.